Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah sekalian, yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, bertemu dalam acara Mutiara Hikmah Kompas TV. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat hidup manusia. Apa tujuan manusia itu untuk hidup? Kalau kita melihat dari versi Al-Quran, Allah berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dijadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadi hamba atau pengabdi. Apa itu hamba? Hamba ini paling tidak ada 3 arti. Pertama, hamba itu maksud artinya adalah anak panah yang pendek dan lebar. Apa yang dimaksud dengan anak panah yang pendek dan lebar? Anak panah yang pendek dan lebar itu tidak mudah patah dan dia memiliki kekuatan. Dia akan kuat dan akan meluncur dengan kuat juga kalau tempat bergantungnya itu kuat. Maka anak panah yang pendek dan lebar itu meluncurnya akan kuat kalau dia bergantung tempat yang kuat. Maka seorang hamba itu mestinya harus memiliki gantungan yang luar biasa kuat. Di mana gantungan itu kita lakukan? Pada tiap hari paling tidak kita 17 kali mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ini makna yang pertama, menyangkut dengan bahwa seseorang itu harus memiliki gantungan yang kuat. Yang kedua, makna abdun itu adalah memang seorang pengabdi kepada seorang majikan misalnya. Jika orang itu bekerja dengan seseorang majikan, lalu dia bekerja sekuat tenaga, lalu majikannya memberikan reward atau memberikan hadiah kepadanya. Apa yang diberikan oleh majikan itu pada hakikatnya bukan milik yang hamba penerima, tapi hakikatnya adalah milik tuannya. Kalau sekiranya seorang tuan atau majikan itu membelikan sepeda motor kepada pekerjanya, maka hakikat motor itu bukan milik pekerjanya, tapi adalah milik tuannya. Tapi ketika tuannya itu berkata, motor ini aku berikan kepada engkau, dan ketika waktu yang lain majikannya berkata, motor ini kau berikan kepada orang lain, nanti akan aku ganti dengan yang lebih bagus, yang lebih baru. Maka sang pekerja ini dia tidak ragu-ragu untuk memberikannya itu kepada orang lain, karena itu atas perintah majikannya. Jadi maknanya itu apa yang dimiliki oleh pekerjanya itu bukan hak milik hakikat milik dirinya, tapi milik tuannya. Seorang hamba Allah itu apa yang dia miliki adalah milik Allah, bukan milik dirinya. Kalau itu yang dia rasakan bahwa apa yang dimilikinya itu adalah milik Allah, satu ketika nanti Allah akan mengambil, dia tidak akan ragu dan dia tidak akan kecewa, karena apa yang dia miliki itu adalah milik Allah. Apa yang dia diberikan oleh Allah kepadanya? Diberikan umur, milik Allah. Satu ketika kalau Allah akan mengambilnya, dia tidak ragu untuk memberikannya. Yang kedua, kalau diberikan rezeki yang banyak dan dia sadar bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah perintahkan untuk bersedekah, dia tidak ragu-ragu karena yang dia miliki itu adalah milik Allah. Yang ketiga, itu yang mana abdun itu adalah bunga yang harum. Jadi kalau bunga yang harum itu adalah, maka bunga yang harum itu sebagai hamba, maka hamba itu akan mengharumkan tuannya. Jadi seorang hamba Allah itu harus mengharumkan Tuhannya, tidak
memburukkan. Apa cara mengharumkan Allah itu? Maka kita disebut dengan imtisaru awamirillah wajitinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah itu dan menjauhkan semua larangannya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan bahwa seseorang itu menjadi pengabdi. Ketika dia menjadi pengabdi kepada Allah, dia harus pertama memiliki gantungan yang kuat kepada Allah, tidak ada gantungan yang lain kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, apa yang dia miliki itu adalah milik Allah, bukan milik pribadinya. Yang ketiga, dia harus mengharumkan Tuhannya karena dia memang berlaku sebagai seorang hamba. Nah, inilah maknanya bahwa kita ini diciptakan seperti ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba atau pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah sekalian, inilah pertemuan kita yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.